Presiden ini adalah dalam rangka mengamankan bahwa ekspor yang saat ini didominasi oleh sumber daya mineral kita, hasil-hasil perkebunan kita, itu kembalinya ke Indonesia dan memberikan dampak secara ekonomi kepada Indonesia. Tujuannya ini sangat bagus dan sangat mulia. Dan sejak dulu kita memang ingin devisa hasil ekspor ini lari ke Indonesia. Dan menurut data memang devisa hasil ekspor banyak tinggal di Indonesia. Itu memang lari ke Indonesia. Nah, ini harus juga diperkuat juga dengan data-data di BPS, data-data di Bank Indonesia. Nah, kalau sampai sekarang terwacanakan bahwa devisa hasil ekspor kita belum terrepatriasi ke wilayah yuridiksi Indonesia atau ke perbankan Indonesia, ini harus diperkuat narasinya berapa persen. Karena tidak boleh kemudian dari tahun ke tahun yang terbangun itu adalah seakan-akan devisa hasil ekspor itu parkir di luar negeri semua. Itu hasilnya itu parkir. Ada sebagian yang di luar negeri, ada. Tetapi secara maksimal, secara sebagian besar itu teman-teman Apindo termasuk Pak Beni Sutrisno itu menyampaikan ke saya, loh, kita ini semuanya sudah hampir semuanya sudah ke Indonesia. Itu. Lah, memang kalau ada sebagian kemudian pertama mempunyai kredit dengan sindikasi bank asing, menjalankan kewajiban itu. Sebagian ada. Tetapi sebenarnya kalau dikaitkan semata-mata dengan devisa hasil ekspor, menurut saya ini yang harus kembali diluruskan. Berapa persen? Tidak boleh kemudian kita membangun narasi terus-menerus berkesinambungan, berkelanjutan, seakan-akan devisa hasil ekspor kita itu sebagian besar lari di luar negeri. Nanti Pak Beni pasti bisa meluruskan kalimat itu. Apakah Pak Misbakun dan juga teman-teman mungkin sebagai pemangku kebijakan yang sudah mulai menghitung-hitung juga ada mungkin sekian persen sebenarnya harusnya untuk DHE gitu. Sudah ada gambarannya atau belum nih Pak Misbakun? Gini Mbak, sebenarnya yang paling membahayakan cadangan devisa kita itu adalah pertama nih, terutama di awal tahun dan kemudian masuk kuartal pertama adalah pembayaran dividen terhadap investasi asing di Indonesia. Ke luar negeri. Ini kan yang mempengaruhi cadangan devisa kita. Pembayaran bunga utang pemerintah ke luar negeri. Ini mempengaruhi cadangan devisa kita. Pembelian minyak kita yang untuk dikonsumsi di dalam negeri. Ini mempengaruhi devisa kita. Impor minyak kita. Itu yang mempengaruhi ekspor impor kita. Nah, kalau kemudian sebenarnya yang paling banyak masuk itu adalah pertama ada devisa hasil ekspor, kemudian ada investasi asing, kemudian ada surat utang pemerintah yang dalam denominasi dolar yang masuk. Nah, ini kalau kita mendeskripsikan cadangan devisa kita itu strukturnya dari mana, ya dari sana semua. Nah, inilah kalau menurut saya satu yang harus dijelaskan. Devisa hasil ekspor Indonesia, perkiraan saya nanti perlu diperkuat oleh Pak Beni, 90% lari ke Indonesia. Tinggal berapa lama di Indonesia, itulah yang menjadi isu sebenarnya. Baik. Cadangan devisa Indonesia itu harus berapa lama stay di Indonesia. Itu yang harus menjadi aturan dan regulasi. Karena apa? Ada payung yang lebih tinggi dari peraturan presiden, yaitu undang-undang lalu lintas devisa. Undang-undang lalu lintas devisa kita itu mengatakan bahwa Indonesia adalah uang masuk pagi, sore diambil lagi, dikirimkan ke luar negeri, tidak ada masalah. Pak Misbakun, kita dengerin langsung deh dari Pak Beninya seperti apa ya. Pak Beni mungkin Anda bisa menanggapi tadi beberapa poin yang disampaikan. Terus kalau dari sisi eksportir pengusaha, apakah memang kebijakan memarkirkan DHE di Indonesia ini khususnya akan lebih lama ya? Ini akan cukup menguntungkan kah dari sisi pengusaha? Side Anda seperti apa Pak Beni? Ya, tadi Pak Misbakun udah jelas tuh ya. Jadi kita kan menganut rejim devisa bebas. Ya, artinya bukan devisa kontrol. Kedua,
betul. Kita kan pabriknya jalan terus nih, ekspornya jalan terus. Tentu uangnya yang masuk dipakai beli bahan baku lagi, diputar lagi, ditukerin ke rupiah untuk bayar gaji, untuk bayar PLN, untuk bayar yang lain-lainnya. Jadi sebetulnya narasi devisa hasil ekspor itu lari keluar itu harus dikoreksi sedikit lah. Kedua, revisi PP ini juga masih belum rinci. Kita belum tahu apanya yang harus direvisi. Dan betul kalau pembiayaannya itu disupport oleh pembiayaan dalam negeri, tentu pasti otomatis balik ke dalam sistem dalam negeri. Kalau pembiayaannya ikut share dari luar, tentunya kita harus membayar lembaga yang membiayai keluar kan. Itu normal-normal aja. Menurut saya sih normal sekali. Nah, tinggal kita nunggu revisinya kayak apa, tapi pada dasarnya kita emang setuju kalau untuk ekspor itu yang penting nilai tukar rupiahnya itu jangan berfluktuasi. Kalau mau melemah ya melemahnya bertahap, kalau mau menguat menguatnya bertahap. Kalau sekarang ini kan masih naik turun ya. Kemarin rupiah menguat, hari ini rupiah terkoreksi lagi melemah. Nah itu menurut saya tugasnya BI. Karena undang-undang BI kalau nggak salah nanti Mas Bakun bisa koreksi. Pertama tugasnya yaitu mengendalikan nilai tukar. Baru kedua soal pembangunan. Itu menurut saya. Oke, tapi kalau dibalikin lagi ke teman-teman para eksportir nih, Pak Benny kan tadi ada poinnya berapa lama sih harusnya kemudian parkir di dalam negeri, terus berapa persen sih gitu ya. Kalau dari para eksportir atau teman-teman para pelaku ada gambaran nggak sebenarnya bisa jadi side-nya pemerintah juga? Ini tiap sektor berbeda ya. Kalau sektor bahan bakunya industri, saya ngomong industri manufaktur dulu ya. Kalau industri manufaktur itu kan harus beli bahan baku, beli bahan penolong ya. Kalau bahan bakunya banyak didapat dalam negeri, tentu dia akan berdiam dalam negeri karena ditukar dalam rupiah. Ya, kalau bahan bakunya ada sebagian harus diimpor, tentu hari ini kita dapat uang dari hasil ekspor, besok kita udah keluar lagi untuk membeli bahan baku lagi, karena pabriknya harus jalan terus kan nggak mungkin berhenti. Nah, tiap sektor beda-beda ya, mungkin sektor furniture karena basis furniture kita basisnya kayunya mayoritas dari dalam negeri, walaupun sekarang udah ada impor kayu, nah itu agak bisa bertahan lama. Tapi yang Pak Mis tadi katakan betul, sumber daya alam kita itu memang harusnya berdiamnya selamanya di sini, karena sumber daya alam kita kan nggak dibikin oleh manusia, dibikin oleh Tuhan. Kita hanya ngeruk doang, seperti es krim lah. Ya, dibuka tanahnya, langsung es krimnya ada, mau 1 scoop atau 2 scoop. Usahanya hanya menyekup aja. Kalau industri manufaktur itu nggak membuat, ya, itu bedanya. Ya, tentu saya setuju kalau sumber daya alam itu harus berdiam di dalam negeri cukup lama. Dan kalau kita lihat industri kan, industri margin terbesar ya hanya itu, industri industri ekstraktif ya.